Halo semuanya, jumpa lagi dengan Dewi di channel Widipa Nandana. Nah, kali ini Dewi akan membahas part 2 mengenai suspensi. Oke, para konco semuanya sudah siap ya? Pasti menunggu-nunggu ya. Apa sih nanti part 2-nya ini apa? Suspensinya ini belajar apa? Oke, langsung ya. Slide yang kedua. Sebelumnya Dewi mau minta kalian bisa like atau share atau bisa subscribe ya. Jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya karena supaya kalian ya, para konco semuanya tidak ketinggalan info ya, tidak ketinggalan info mengenai apa saja yang akan Dewi posting gitu ya, apa aja yang mata pelajaran apa yang akan Dewi posting nih ya. Oke, di sini ada macam-macam pensuspensi. Apa sih ya? Apa sih macam-macamnya? Pensuspensi itu apa ya? Pensuspensi itu adalah bahan yang digunakan untuk menjadi alat ya, untuk merekatkan istilahnya, jadi lem gitu ya, antara si bahan obat yang tidak larut sama bahan cairannya ya, jadi dia itu sebagai erat atau sebagai ikatan untuk mengikat dua molekul atau dua senyawa yang tidak bisa bersatu. Cielah, kayak apa ya, hati ya mungkin. Oke, di sini ada dua jenisnya. Yang pertama bahan dari alam dan bahan sintesis. Kalau dari bahan dari alam itu apa? Yang pertama itu ada golongan gom, terus yang kedua ada golongan bukan gom. Terus kalau bahan sintesis itu bahan buatan ya. Yang pertama ada derivat selulosa, yang kedua ada golongan organik primer. Nah, kita akan bahas ya. Nah, golongan gom di sini. Golongan gom dapat larut atau mengembang atau mengikat air sehingga campuran tersebut membentuk mucilago atau lendir. Ya, jadi gom itu dapat larut air, jadi dia itu mengikat air dan mengembang. Jadi membentuk namanya mucilago. Mucilago itu kayak lendir ya, kayak lendir, dia itu lengket-lengket kayak gitu, lebih kayak kalau kalian tahu permen Yubi itu kan kenyal. Nah, itu kayak gom itu kayak gitu, kayak kenyal bening gitu, tapi bening gitu, kayak ya persis kayak lendir sih. Oke, kekentalan dari mucilago. Kekentalan dari mucilago dapat dipengaruhi oleh panas, pH, dan proses fermentasi. Mohon maaf ya, ada sedikit gangguan. Kalian mendengar tulit-tulit bakul bakpao. Oke, lanjut. Di sini contoh dari golongan gom. Yang pertama itu ada Acacia. Acacia itu apa sih? Acacia itu nama latinnya itu Pulvis gumi arabicum, atau biasanya disingkat gom Arab ya, gom Arab. Pulvis gumi arabicum. Nah, golongan Acacia ini itu larut dalam air, yaitu sifatnya larut dalam air, tidak larut dalam alkohol ya, tidak larut dalam alkohol tapi larutnya dalam air. Sifatnya itu asam, terus viskositas atau kekentalan ya. Kekentalan optimum mucilagonya antara pH 5 sampai 9. Asam ya, perlu penambahan zat pengawet, jadi harus ada zat pengawetnya. Kalau nggak ada ya nggak akan awet. Karena dia itu sifatnya mengikat air, jadi dia
harus ada pengawetnya supaya tidak tidak ada sarang bakteri. Oke. Yang kedua, ada kondrus. Nah, kondrus ini apa? Kondrus itu larut dalam air. Jadi, dia itu ya golongan gom yang larut dalam air dan tidak larut dalam alkohol. Sifatnya alkali, ekstrak dari kondrus disebut karagen. Ya, ekstraknya kondrus itu karagen, larutnya dalam air, tidak larut dalam alkohol, sifatnya alkali, terus perlu penambahan zat pengawet juga. Oke. Yang ketiga ada tragakan. Tragakan ini sangat lambat mengalami hidrasi. Selain itu, mucilago tragakan lebih kental jika dibanding mucilago dari gom Arab. Jadi tragakan ini lebih kental daripada gom Arab ya. Terus mucilago tragakan baik untuk stabilisator suspensi saja. Jadi tragakan itu lebih stabil di suspensi daripada di emulsi. Terus algin. Algin biasanya tersedia dalam bentuk garamnya yaitu Na-alginat. Na-alginat. Dalam pemakaiannya perlu penambahan zat pengawet kadar untuk suspensi agent antara 1 sampai 2%. Oke, ada sponsor lewat ya. Barusan tadi suaranya kencang banget itu ya truknya. Bawa muatannya terlalu banyak. Oke, golongan bukan gom. Di sini ada suspending agent dari alam ya. Jadi kalau golongan bukan gom ya bukan dari bahan sintesis, tapi lebih ke bahan alam atau alami. Di sini ada suspending agent dari bahan alam yang pertama adalah tanah liat. Kenapa tanah liat? Karena tanah liat itu bisa mengikat tanah dengan ada kandungan-kandungannya di sana. Jadi kayak dia itu sebagai gom yang alami, tapi dia tidak digunakan untuk obat gitu ya teman-teman. Kalau kalian kayak aduh tanah liat masuk digawe obat, enggak ya. Jadi itu kayak contohnya gom yang bukan gom tapi dari alam gitu. Contohnya tanah liat. Nah, yang pertama ini ada bentonite, hectorite, ada vegum. Bila tanah liat dimasukkan ke dalam air, mereka akan mengembang dan mudah bergerak. Jika dilakukan penggojokan yang disebut thixotropi. Karena adanya peristiwa tersebut, maka kekentalan suspensi akan meningkat sehingga suspensi menjadi lebih baik. Derivat selulosa. Ya. Derivat selulosa itu ada CMC. Yang termasuk dalam golongan ini adalah metil selulosa, metil selulose, terus karboksil metil selulose atau CMC. Terus hidroksil metil selulose. Oke, terus golongan ini tidak diabsorpsi oleh usus halus dan tidak beracun, tapi tidak bisa diabsorpsi usus halus tapi juga tidak beracun sehingga banyak dipakai dalam produksi makanan gitu. Golongan organik primer yang paling terkenal dari golongan ini adalah karbopol. Untuk memperoleh viskositas yang baik diperlukan kadar kurang lebih 1% dalam sediaan. Jadi kalau penggunaannya golongan organik primer kayak karbopol ini harus lebih dari 1% atau kurang lebih itu 1%-an dalam sediaan itu harus ada.
supaya memperoleh viskositas atau kekentalan yang baik untuk sediaan suspensi. Terus sistem dari suspensi yang pertama itu ada flockulasi. Nah, ini tadi kan adalah materi yang kemarin yang partnya yang sudah Dewi kasih ya. Bagiannya ada yang namanya deflockulasi, dan Dewi ingin menjelaskan yang flockulasi sama deflockulasi itu apa sih. Flockulasi itu partikelnya di dalam sediaan atau di dalam sediaan suspensi itu partikelnya merupakan agregat yang bebas. Jadi dia tuh bebas. Terus sedimentasi cepat, jadi lebih cepat untuk turun gitu. Partikel mengendap sebagai floc, yaitu kumpulan partikel. Jadi mengendap itu sebagai floc. Sedimen terbentuk cepat. Sedimen tidak membentuk cake yang keras dan padat dan mudah terdispersi kembali seperti semula. Jadi dia tidak membentuk cake ya. Tidak membentuk cake yang keras dan padat. Jadi nggak keras. Jadi lebih mudah untuk dicampur gitu. Kalau dia turun ya dia mudah dicampur. Kalau dia yaitu keuntungannya dari flockulasi ya. Itu karena kalau terdispersi kembali itu cepat. Terus wujud suspensinya kurang menyenangkan sebab sedimentasinya terjadi cepat dan di atasnya terjadi di daerah cairan yang jernih. Gitu. Suspensinya kurang menyenangkan karena sedimentasinya itu turun cepat, tapi itu terjadi biasanya di cairan yang jernih. Kalau cairan yang lebih kayak putih susu kayak gitu ya, itu lebih lama gitu ya. Tapi ini kalau yang cairannya lebih jernih itu lebih lama. Kalau cairannya yang rada kurang jernih kayak gitu, itu lebih lama dan mudah turun. Deflockulasi. Nah, apa sih itu deflockulasi? Deflockulasi itu partikel suspensi dalam keadaan terpisah satu sama lain. Jadi partikel-partikelnya itu terpisah satu sama lain. Terus sedimentasinya lambat. Jadi turunnya si partikel ini lambat karena masing-masing partikel ini mengendap terpisah dan ukurannya minimal. Jadi kalau kecil-kecil itu kan turunnya kan lambat. Tapi kalau udah turun karena dia sendiri-sendiri dan tidak membentuk kelompok, akhirnya kan tidak ada kerenggangan. Kalau nggak renggang, akhirnya kan itu kalau dikocok itu nggak bisa cepet dan udah nggak bisa lagi dikocok itu pasti akan turun lagi kayak gitu. Akhirnya sedimentasi akan membentuk cake agregat yang sukar terdispersi kembali walaupun itu dikocok kuat ya. Jadi walaupun dikocok kuat ya udah nggak bisa gitu. Wujud suspensi menyenangkan karena zat tetap tersuspensi dalam waktu relatif lama, tapi endapan cairan atas tetap berkabut. Jadi endapannya kayak ada putih-putihnya kayak gitu. Itu kalau suspensi yang baik ya lebih ke cara flockulasi daripada deflockulasi. Kalau deflockulasi kan nggak rata gitu. Cara pembuatan suspensi. Yang pertama metode dispersi. Nah, bahan obat yang didispersikan ke dalam pembawa atau bahan obat didispersikan ke dalam mucilago yang sudah diencerkan. Jadi metodenya untuk melarutkan ya atau meratakan ya. Itu yang pertama, itu bahan obat itu dicampurkan secara merata ke pembawa. Pembawanya apa? Pembawanya mungkin dia larut air atau dia larut cairan ya sudah dikasih ke cairan. Kalau dia larutnya ke
mucilago ya yaitu atau bahan obat didispersikan ke dalam mucilago yang sudah diencerkan. Jadi biasanya itu kalau bahan-bahan untuk suspensi itu kan ada tipe-tipenya ya. Di situ ada tipe yang dia itu larut apa enggak di air, larut apa enggak di minyak. Larut apa enggak kayak gitu kan dia harus dibuat mucilago dulu kayak gitu. Setelah mucilagonya selesai baru ditambahin air untuk mucilagonya dan setelah itu ditambahin bahan-bahan obatnya kayak gitu. Terus diaduk. Sebenarnya ada caranya ya, ada cara kering sama cara basah. Terus mudah tidaknya serbuk terbasahi tergantung dari sudut kontak antara partikel zat dengan cairan pembawa. Jadi mudah tidaknya serbuk itu dibasahi itu tergantung dari sudut kontak antara partikel zat dengan cairan pembawanya. Sudut kontak. Di sini bila sudut kontak lebih dari 90 derajat, serbuk akan mengambang di atas cairan. Terus bila sudut kontak kurang dari 90 derajat, maka serbuk akan tercelup atau jika sudah kontak 0 derajat, maka serbuk akan tenggelam. Bila sudut kontak lebih dari 90 derajat, maka serbuk disebut hidrofob. Terus lanjutan metode dispersi. Oke. Untuk menurunkan tegangan antar muka antara partikel padat dan cairan pembawa, maka digunakan zat pembasah atau wetting agent sehingga partikel mudah terdispersi. Jadi harus ada zat pembawanya ya yang namanya wetting agent atau zat pembasah ya. Contohnya zat pembasah itu ada gliserin, ada propilen glikol. Biasanya digunakan untuk membasahi bahan obat untuk menurunkan tegangan antar muka partikel gitu. Terus di sini metode presipitasi. Bahan obat yang tidak larut dalam air dilarutkan dulu dalam pelarut organik yang dapat dicampur dengan air. Pelarut organik yang digunakan adalah etanol, propilen glikol, dan gliserin. Jadi ini adalah pelarut organik ya yang digunakan atau ini tadi apa namanya zatnya? Nah, wetting agent gitu. Nah, sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat, semoga materinya jelas, dan bisa mudah dipahami oleh para konco semuanya, karena kita semua ini sedulur. Maka dari itu kita harus saling berbagi. Nah, sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya jika kalian merasa video ini bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.